Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian, Jemaat GPPI Sejahtera di Bandung. Tuhan begitu baik. 17 Januari kita masuki hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita bisa bersama-sama kembali mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami juga bersyukur kepada Engkau kalau Engkau mau memberikan kepada kami, Tuhan, kembali firman-Mu. Pimpin kami dengan urapan Roh Kudus, supaya kami mengerti firman untuk kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami hanya kepada firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kalau pandemi yang cukup panjang ini, yang cukup menguras tenaga kita ya. Tapi Tuhan yang masih memberikan kepada kita kesempatan bisa menikmati kehidupan ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar bagian firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah memperoleh kembali yang hilang. Apa sih yang pernah hilang dalam kehidupan manusia? Kita akan lihat di Taman Eden ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan ciptaan lainnya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dari Allah. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan ciptakan menurut gambar. Supaya apa? Ya, supaya manusia ini memang lain dari ciptaan yang lain. Kenapa? Karena manusia di dalam ayat yang ke-31 dari Kejadian 1 itu menjadi penyempurna dari setiap ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan ya unsur-unsur di bumi ini, dan bumi tentunya Tuhan ciptakan. Tuhan katakan ciptaannya itu baik. Tetapi ketika Tuhan sudah selesai menciptakan manusia, dikatakan segala yang dijadikannya itu. Jadi segala itu termasuk juga ciptaan sebelum manusia. Dikatakan sungguh amat baik. Di hari yang ke-6 ini Tuhan menciptakan manusia. Yang saya katakan menjadi penyempurna seluruh ciptaan Allah. Karena Tuhan katakan dengan setelah selesai diciptakannya manusia, maka seluruh ciptaannya adalah sungguh amat baik. Luar biasa saudara. Ya, manusia memiliki satu posisi yang baik. Dia adalah rekan sekerja Allah. Kita manusia adalah rekan sekerja Allah. Seperti ayat 26 katakan. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia memiliki posisi lain. Lebih atas dari seluruh ciptaan Allah. Supaya apa? Manusia berkuasa atas ciptaan lainnya. Ya. Ayat 28 Tuhan juga memberkati manusia. Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk menaklukkan dan berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Ya, karena manusia adalah rekan sekerja Allah. Allah begitu baik buat manusia ketika dia memberikan tugas yang cukup berat. Maka manusia diberikan fasilitas yang ada dalam Kejadian 2
Ada berbagai-bagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Ada sungai yang membuat tanah di Taman Eden itu menjadi subur. Ya, di mana ada 4 cabang. Yang pertama pison. Ya, di sana ada emas yang baik, ada damar bedola, ada batu krisopras. Kemudian ada Gihon, ada Tigris, ada Efrat. Jadi luar biasa. Kalau kita mungkin membayangkan betapa indahnya tempat di mana manusia itu ya ditempatkan oleh Allah. Satu tempat yang diberikan Allah sungguh luar biasa, penuh dengan fasilitas. Istimewa, saudara. Dan bagaimana hubungan Allah dengan manusia atau relasi Allah dengan manusia itu sangat harmonis sebagai rekan sekerja. Karena setiap saat manusia dengan Allah bisa berbicara satu sama lain. Ya, karena dasar relasi manusia adalah kasih. Kita tahu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan ada kesabaran, ada kemurahan, ada ketidakcemburuan, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi bersuka cita karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Satu kondisi, ya, kasih ini luar biasa. Sesuatu yang baik, banyak hal yang baik. Ya, itulah kasih yang menjadi dasar relasi Allah dan manusia. Boleh dikatakan ada damai sejahtera kehidupan manusia, dalam hati manusia. Apa damai sejahtera ini? Menurut perjanjian lama, asal katanya adalah shalom, yang artinya sejahtera, baik rohani dan jasmani. Tubuh yang sehat, rumah tangga yang bahagia. Dikatakan juga bahwa damai sejahtera ini mengandung arti tidak ada peperangan, tidak ada pertentangan. Ya saudara, yang artinya ada keserasian, ada keselarasan, ada keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Ini adalah makna dasar, ya, di mana tidak ada perang, tidak ada pertentangan. Juga kalau kita melihat ada perasaan mapan, lengkap, ya, tidak khawatir, tenteram jiwa. Ya, menurut Mazmur 4 ayat 9. Jadi ya ada satu kondisi yang stabil, kondisi yang tenang. Itulah damai sejahtera. Itulah arti shalom dalam bahasa Ibrani yang dipakai dalam perjanjian lama. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini sebagai jawaban atau satu ungkapan yang dikatakan oleh Yeremia untuk mengcover kata-kata nabi-nabi palsu yang mengatakan dalam Yeremia 23 ayat 17, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Inilah damai sejahtera yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu, yang isinya juga adalah palsu, yang sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Bagaimana Tuhan bisa berfirman, kamu akan selamat kalau setiap orang mengikuti kedegilan hatinya. Malapetaka tidak akan menimpa, katanya, kalau orang itu degil hatinya. Ya, dan
Yeremia katakan, Tuhan memang akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, ya, dan juga keamanan, kesejahteraan, tapi bukan kepada orang-orang yang mengikuti kedegilan hatinya. Ya. Ketika Allah menciptakan manusia dengan segala fasilitas di mana manusia dapat hidup damai, Allah juga berfirman, di dalam Kejadian 2 ayat 16 katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan mengizinkan manusia untuk mengambil makanan dari pohon-pohon yang berbuah. Jadi buahnya adalah makanan manusia. Tetapi ada satu yang Tuhan mau, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu yang ada di tengah-tengah taman, katanya. Itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, Allah memberikan satu larangan kepada manusia sebagai ujian moral. Karena Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, serupa dengan Allah, di mana Allah memiliki kehendak, ya, manusia pun diberikan kehendak bebas. Mau percaya dan taat atau tidak percaya dan tidak mentaati kehendak penciptanya. Satu pilihan yang Tuhan tawarkan, yang Allah tawarkan kepada manusia. Tetapi sayang, manusia jatuh di dalam dosa, di mana dosa ini menghancurkan relasi yang harmonis. Ya, di sana dikatakan di ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan, ya, dalam taman itu. Ini dalam Kejadian 3, saudara. Pada waktu hari sejuk, saudara, Tuhan mendatangi mereka, ya, ke taman itu. Ya, tapi apa yang dilakukan manusia? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan tetap mencari mereka karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan rindu berbicara dengan mereka. Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, manusia menjawab, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Manusia yang tadinya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka juga suka berbicara dengan Tuhan, suka mendengar apa yang Tuhan perintahkan, mau bekerja sama dengan Tuhan. Tetapi ketika berdosa masuk di dalam hidup mereka, ketika mereka melakukan dosa, ya, maka mereka menjadi takut dan mereka bersembunyi dari Allah. Kenapa takut? Ya, karena manusia menjadi tidak sempurna dalam kasih. Dasar hubungan manusia dengan Allah adalah kasih. Namun ketika dosa ada, maka kasih itu menjadi tidak sempurna. Kenapa? Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, tidak sempurna dalam kasih. Dosa membuat manusia tidak sempurna dalam kasih. Mereka ketakutan dan mereka bersembunyi, ya, dari Allah. Putus, saudara, hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Nanti kita lihat, ya. Mereka bersembunyi bahkan memusuhi Allah.
Kejadian 3 ayat 10 dikatakan mereka bersembunyi. Tetapi Matius 21 ayat 33 sampai 46 kita baca satu perumpamaan. Ketika Allah atau Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang yang memiliki kebun anggur yang pergi dan meninggalkan kebun itu, menyerahkan, mempercayakan kepada penggarap-penggarap. Namun penggarap-penggarap ini jahat dan Allah mengirim, atau pemilik kebun anggur itu mengirim utusan-utusan, tetapi apa yang dilakukan oleh penggarap-penggarap itu semua dibunuh. Apapun atau siapapun yang berasal dari pemilik kebun anggur itu, mereka tidak mau terima, mereka bunuh. Bahkan 38 ketika Allah sudah memutuskan anaknya, ahli waris, yang pemilik dari kebun anggur itu, yang akan dikirim untuk mendatangi ya para penggarap itu. Tetapi ayat 38 katakan, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Saudara, manusia menjadi jahat seperti penggarap-penggarap ini. Dan Allah mengasihi manusia ketika manusia berbuat jahat. Kejahatan semakin meningkat. Allah mengirimkan utusan-utusan. Nabinya dikirim, tetapi mereka tidak mau mendengar, bahkan menganiaya nabinya. Sampai diputuskan. Karena kasihnya yang luar biasa. Anaknya dia kirim. Anak satu-satunya sebagai ahli waris. Ya, tetapi tetap anaknya pun dibunuh di ayat 39. Ya, putus hubungan dengan sesama. Kenapa? Karena tidak ada rasa tanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab. Manusia itu tidak mau bertanggung jawab. Setelah masuk di dalam dosa, maka manusia menjadi tidak bertanggung jawab. Tidak mau mengakui kesalahan. Padahal saudara, dosa itu harus diakui. Mazmur 32 ayat 3 sampai 5. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Nah, selama dosa itu ditutupi, ketika aku berdiam diri, ya apa yang terjadi? Badan terasa sakit, ya mengeluh sepanjang hari, dan merasakan tangan Tuhan itu menekan kita dengan berat. Ya, tetapi ketika dosa itu, ya ayat 5 katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Ya, kalau kita tahu dosa, arti dosa didefinisikan sebagai hidup tidak bergantung kepada standar Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa berarti hidup yang tidak bergantung kepada standar Allah. Ada hukum Allah sudah diberikan seperti kepada Adam dan Hawa. Mereka tidak boleh makan dari buah pohon pengetahuan, ya, baik dan buruk. Tetapi mereka melanggar hukum itu. Itulah dosa, ya, yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan ketika kita tidak melakukan apa yang harus kita perbuat, yaitu hukum Allah itu, ya, maka kita juga berdosa.
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, Tuhan mau supaya kita melakukan setiap hukum yang sudah diberikan Allah, sudah diberitahukan Allah kepada kita semua. Akibatnya apa? Rusak tadi ya, rusak hubungan Allah. Rusak hubungan dengan Allah secara spiritual dan juga dengan sesama. Kemudian bukan itu saja, tetapi yang kedua, rusak hubungan dengan alam semesta. Makanya terjadi banyak bencana karena keserakahan manusia yang didorong oleh hati yang gak benar, yang ingin memiliki kelebihan dalam kehidupan, tidak puas sehingga merusak alam semesta. Kemudian juga merusak citra diri kita sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir, dosa mengakibatkan kematian karena sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Akibat dosa adalah kematian karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih Allah yang luar biasa tetap diberikan kepada kita menjadi karunia Allah, yaitu hidup yang kekal, tetapi harus ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yaitu kita dengan Allah. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Manusia sebenarnya yang memusuhi Allah. Allah tetap mengasihi manusia, mencari manusia. Tetapi ada perseteruan yang dibuat oleh dosa, yang disebabkan oleh dosa manusia. Inilah yang menjadi tembok pemisah. Ayat 15 katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kita tahu hukum Taurat itu banyak. Ada 600 lebih saudara perintah yang harus dilakukan oleh manusia. Harus atau tidak dilanggar oleh manusia. Tetapi Allah datang melalui Yesus Kristus. Karena tahu manusia tidak mungkin melakukan itu. Dia membatalkan, dikatakan di sini, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yesus lahir untuk membatalkan hukum Taurat dan menciptakan menjadi manusia baru di dalam diri Yesus. Dan dengan cara itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Menjadi satu tubuh dengan Allah. Oleh apa? Oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada yang jauh dan yang dekat. 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Bukan itu saja, kita menjadi bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini dikatakan ayat 19. Saudara, damai sejahtera muncul, diberikan kembali oleh kematian
Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, ya, yang dipakai dalam perjanjian baru, artinya apa? Kesatuan, keharmonisan, kerukunan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sebelum kematiannya berdoa dalam Yohanes 17 ayat 11, ayat 21, kemudian ayat 22, ayat 23 dikatakan Tuhan Yesus mau supaya mereka menjadi satu, supaya mereka semua menjadi satu. Ayat 21, ayat 22 juga, supaya mereka menjadi satu. Ya, seperti apa? Seperti Allah adalah satu. Yesus Kristus dengan Allah adalah satu. Ya, supaya apa? Ayat 23 katakan supaya mereka sempurna menjadi satu. Supaya apa? Kalau mereka menjadi sempurna atau manusia dengan menjadi sempurna, ya, itu agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ayat 23. Inilah doa Tuhan Yesus. Ada 4 kali Tuhan Yesus katakan supaya mereka menjadi satu. Dan terakhir yang keempat itu dikatakan mereka sempurna menjadi satu. Karena ketika ada kesatuan, ada keharmonisan, ada kerukunan, maka damai sejahtera itu ada. Dan bahkan ayat yang ke-20 katakan, ya, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22 dikatakan di dalam dia juga kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dalam Efesus 2 ayat 20 kita ini dibangun, dikatakan di atas dasar rasul. Kita yang mendengar firman Tuhan dari Alkitab yang diberitakan, yang isinya ya pengajaran para rasul, kemudian para nabi, dan juga Kristus, kata-kata Yesus Kristus sebagai batu penjuru, di mana di dalam, ya, sebagai batu penjuru di mana di atasnya itu akan tumbuh seluruh bangunan yang rapi tersusun, bangunan yang baru tentu menjadi bait Allah. Kita dijadikan bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam Dia kita juga turut dibangunkan menjadi apa? Tempat kediaman Allah, sesuatu yang luar biasa, kedudukan yang baik di mana Allah mau diam di dalam kita. Ya, yang sudah dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kelahiran Tuhan Yesus sampai pada kematiannya itu menunjukkan kasih sejati dan nyata dari Allah kepada manusia. Manusia sudah bersembunyi dari Allah, menjauh dari Allah, memusuhi Allah, bahkan setiap utusan Allah yang mengingatkan manusia akan dosa. Bahkan sampai Tuhan Yesus sendiri anaknya mengingatkan mereka supaya mereka bertobat. Tetapi mereka menyalibkan Tuhan Yesus, membuat atau membunuh Tuhan Yesus. Tapi kita harus yakin Yesus adalah Raja Damai. Ya, Tuhan datang ya, sebagai anak untuk kita semua, ya, sebagai penasehat. Dialah Raja Damai, ya, yang dikatakan di dalam Lukas 12 ayat 14. Di sini malaikat katakan kepada para gembala, kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu membawa damai ya di bumi ini untuk orang-orang yang mau percaya kepadanya, menjadi berkenan kepadanya. Ya, misi Tuhan Yesus adalah memulihkan hubungan Allah dengan manusia karena dosa, ya, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus juga memulihkan hubungan manusia dengan sesamanya. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang tetap mengasihi kita, memiliki kasih yang sejati. Roma 8 ayat 35 sampai 39 dikatakan, dan kasih Yesus itu ya tidak dapat dipisahkan dari kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 36 seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Karena mungkin kita percaya kepada Tuhan, kita mungkin mendapatkan banyak penganiayaan. Tetapi ya ketika bahaya maut itu ada sepanjang hari, dan kita dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Di sini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita akan menang dari semua sengsara, dari semua ancaman. Ya. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya, Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebagai orang Kristen, kita mempunyai hak dan tanggung jawab. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ada damai sejahtera di dalam kesatuan. Dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Kenapa? Karena damai sejahtera itu sudah ditinggalkan Tuhan bagi kita. Damai sejahtera sudah diberikan kepada kita. Dan apa yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Ya, saudaraku, manusia mungkin mencari damai sejahtera tetapi tidak akan mampu. Karena orang yang berusaha untuk perform damai sejahtera, menunjukkan bahwa dia berdamai sejahtera tanpa benar-benar dipenuhi oleh damai itu, pasti sangat lelah hidupnya. Ya, oleh sebab itu, biarlah damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu memerintah hidup kita. Kita dipenuhi oleh damai sejahtera supaya kita bisa menjadi orang yang menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang lain. Ini juga Tuhan berikan ya kepada murid-muridnya ketika mereka bersembunyi di satu ruangan dan Tuhan menampakkan diri. Dan sementara mereka bercakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Inilah yang Tuhan Yesus berikan. Dan Tuhan menginginkan kita memberikan damai sejahtera bagi rumah-rumah yang kita masuki. Orang-orang lain. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Lukas 10 ayat 15 katakan. Tuhan menginginkan kita memberikan damai itu dengan mengatakan damai sejahtera bagi rumah ini. Ya, saudara, sebagai kesimpulan dalam kehidupan ini, saudara, kita memerlukan damai sejahtera. Banyak orang mencari damai, ya, tetapi dosa, ya, memang damai itu sudah diberikan Allah kepada manusia pertama. Namun dosa menghancurkan damai sejahtera dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu jangan sembunyikan dosa kita, tapi akui dosa kita dan tetaplah tinggal di dalam kasih Allah.
Dan biarkanlah damai sejahtera dari Allah memerintah dalam hidup kita, supaya kita bisa menyebarkan damai sejahtera bagi orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau sudah memberikan kembali kepada kami pengertian tentang damai sejahtera. Bahwa Engkau sejak semula ingin memberikan kepada kami damai sejahtera. Namun seringkali karena kami Tuhan selalu diganggu dan masih mungkin berbuat dosa. Dan ketika kami berbuat dosa, biarlah kami Kau ajar untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Supaya ada damai kembali. Dan kami tetap berpegang, tetap diam di dalam kasih-Mu. Karena memang kasih-Mu itu tidak bisa Tuhan dipisahkan dari kami Tuhan yang mengasihi Engkau juga Bapa. Kau ajar kami untuk kami tetap ada di dalam damai sejahtera. Karena diperintah oleh damai sejahtera itu bahkan memberikan atau mengabarkan damai sejahtera bagi orang-orang lain. Seperti Engkau yang sudah memberikan damai sejahtera ketika Engkau Tuhan akan meninggalkan murid-murid-Mu. Dan kami tahu Engkau sudah memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kepada kami. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa pandemi ini, kami tahu Engkau yang akan memberikan damai sejahtera yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tanamkan setiap firman-Mu dan biarlah kami boleh lakukan dalam hidup kami. Haleluya. Amin.